Oke, jadi kalau membicarakan autoimun, sebenarnya adalah kelompok penyakit ya. Jadi penyakitnya sendiri ada sangat banyak, yang intinya karena kerusakan dari sistem imunitasnya sehingga terjadi kesalahan dalam mengenali sel tubuhnya sendiri. Dan sehingga akhirnya menyebabkan adanya proses peradangan yang kronik, sehingga akhirnya akan merusak berbagai organ. Kalau pasien yang menderita autoimun, sistem imunitasnya yang seharusnya bisa bekerja hanya pada saat ada benda asing atau ada serangan dari luar saja, pasien-pasien yang autoimun ini justru sistem imunnya ada kesalahan teknis sehingga akhirnya dia malah menganggap sel tubuhnya sendiri ini menjadi musuh sehingga akhirnya akan diserang dan dirusak. Penyakit autoimun ini sebenarnya memang umumnya hampir sebagian besar itu di dewasa muda. Tapi tergantung tipe autoimunnya juga. Ada kondisi-kondisi autoimun yang memang munculnya bisa di usia yang lebih lanjut. Misalnya pasien-pasien rheumatoid arthritis itu bisa muncul usianya di atas 40, 40, 50 itu mulai muncul gejalanya. Sementara pasien-pasien dengan lupus misalnya biasanya di usia yang lebih muda, 20 atau 30 tahun. Oke, kalau khusus untuk di bagian rheumatologi, memang umumnya pasien-pasien yang datang paling sering keluhannya adalah dengan keluhan nyeri sendi yang inflamasi, yang sifatnya peradangan. Kemudian untuk penata laksanaannya sendiri, umumnya pasien-pasien ini memerlukan pengobatan jangka panjang dengan menggunakan obat-obatan untuk menekan sistem imun tubuh atau namanya adalah imunosupresan. Khusus pasien-pasien autoimun sebenarnya sama dengan kondisi kronik yang lain ya, seperti pasien diabetes atau pasien hipertensi, memerlukan konsultasi yang rutin ya. Tapi ketika pasien nanti sudah mencapai kondisi remisi, kontrol rutin kemudian penggunaan obat-obatan bisa kita kurangi ya. Akan tetapi itu harus mencapai kondisi yang benar-benar dipastikan remisi dahulu. Tapi sebelum mencapai kondisi remisi, pasien-pasien autoimun membutuhkan konsul rutin, kemudian minum obat rutin setiap hari, konsultasi bulanan ya, untuk mengevaluasi kondisi-kondisi klinisnya, apakah ada perubahan dalam aktivitas penyakit autoimunnya tersebut. Pengobatan atau pemeriksaan di Mandaya sendiri, di sini ya memang sudah ada beberapa pemeriksaan, contohnya yang mungkin sudah ada available di rumah sakit, itu misalnya panel autoantibody myositis ya. Untuk di luar sendiri mungkin masih beberapa lab terbatas yang mempunyai pemeriksaan tersebut. Kemudian kalau untuk pengobatan ya untuk terapi-terapi imunosupresan semua yang standar sih memang sudah tersedia ya, dan Mandaya juga tentunya sudah mulai untuk adanya penelitian-penelitian mengenai penggunaan stem cell dan mungkin nanti di kemudian hari bisa kita kembangkan untuk pasien-pasien autoimun. Halo Sobat Mandaya, perkenalkan saya Dr. Gantira, spesialis penyakit dalam dari Poliklinik Penyakit Dalam Divisi Rheumatologi. Oke, jadi kalau membicarakan autoimun, sebenarnya adalah kelompok penyakit ya. Jadi penyakitnya sendiri ada sangat banyak, yang intinya karena kerusakan dari sistem imunitasnya sehingga terjadi kesalahan dalam mengenali sel tubuhnya sendiri. Dan sehingga akhirnya menyebabkan adanya proses peradangan yang kronik, sehingga akhirnya akan merusak berbagai organ. Kalau pasien yang menderita autoimun, sistem imunitasnya yang seharusnya bisa bekerja hanya pada saat ada benda asing atau ada serangan dari luar saja, pasien-pasien yang autoimun ini justru sistem imunnya ada kesalahan teknis sehingga akhirnya dia malah menganggap sel tubuhnya sendiri ini menjadi musuh sehingga akhirnya akan diserang dan dirusak sehingga akhirnya timbul gejala sesuai dengan organ yang mendapat serangan tersebut. Oke, kalau contoh dari penyakit autoimun jenisnya ada sangat banyak. Jadi ada yang lokal, jadi hanya kena satu organ saja, misalnya pasien dengan penyakit tiroid ya. Atau bisa juga yang sifatnya sistemik atau mengenai hampir seluruh organ. Contohnya yang mungkin paling sering dikenal itu lupus atau systemic lupus erythematosus. Tapi ada banyak juga penyakit-penyakit autoimun lain. Kalau kita jelaskan satu-satu, hampir di semua bidang itu mempunyai penyakit autoimun tersendiri. Nah, untuk penyakit autoimun ini sebenarnya memang umumnya hampir sebagian besar itu di dewasa muda. Tapi tergantung tipe autoimunnya juga. Ada kondisi-kondisi autoimun yang memang munculnya bisa di usia yang lebih lanjut. Misalnya pasien-pasien rheumatoid arthritis itu bisa muncul usianya di atas 40, 40, 50 itu mulai muncul gejalanya. Sementara pasien-pasien dengan lupus misalnya biasanya di usia yang lebih muda, 20 atau 30 tahun. Ya, tapi ada juga kondisi-kondisi autoimun yang memang muncul di usia remaja atau anak-anak ya atau juvenile. Ya, walaupun secara umumnya paling banyak itu di dewasa muda kelompoknya.
Oke, kalau khusus untuk di bagian reumatologi, memang umumnya pasien-pasien yang datang paling sering keluhannya adalah dengan keluhan nyeri sendi yang inflamasi, yang sifatnya peradangan. Tapi karena cakupan dari penyakit reumatologi ini juga mencakup penyakit reumatik autoimun yang sistemik, jadi gejala-gejala lain juga sebenarnya banyak dikeluhkan oleh pasien. Misalnya pasien dengan demam yang terus-menerus, ya, atau bisa juga misalnya dari bagian lain pasien yang mungkin awalnya berobat di dokter mata dengan keluhan hanya peradangan mata, tapi ternyata di kemudian hari muncul ada gejala sistemik yang lain seperti nyeri di pinggang atau nyeri di daerah kaki, nyeri-nyeri persendian yang ternyata bagian dari spondyloartritis. Jadi gejalanya sangat beragam, walaupun memang kalau kita bicara dengan pasien-pasien reumatologi, sebagian besar pasiennya datang dengan keluhan nyeri sendi. Jadi indikasinya sebenarnya adalah pasien yang ada gejala, kemudian kita pastikan dengan beberapa pemeriksaan, termasuk pemeriksaan laboratorium. Ya, sementara untuk pemeriksaan screening sendiri bisa saja dilakukan, tapi bukan berarti pasien-pasien dengan hasil screening yang positif itu merupakan pasien yang sudah pasti kita diagnosis sebagai autoimun. Bisa jadi hanya menyebabkan suatu resiko atau kerentanan saja. Jadi jika memang ingin untuk melakukan pemeriksaan screening, tentunya hasilnya perlu dikomunikasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Karena tadi pasien autoimun ini bisa saling melibatkan banyak organ, jadi intinya penanganannya ini sangat multidisiplin sekali ya. Misalnya ada keluhan di mata, kemudian nanti muncul ada keluhan di persendian atau keluhan di tempat lain. Nah, tentunya membutuhkan penanganan dari beberapa spesialisasi ya. Pada kasus-kasus yang lokal mungkin bisa saja ditangani pada satu bagian tertentu saja. Kemudian untuk penata laksanaannya sendiri, umumnya pasien-pasien ini memerlukan pengobatan jangka panjang dengan menggunakan obat-obatan untuk menekan sistem imun tubuh atau namanya adalah imunosupresan. Khusus pasien-pasien autoimun sebenarnya sama dengan kondisi kronik yang lain ya, seperti pasien diabetes atau pasien hipertensi, memerlukan konsultasi yang rutin ya. Tapi ketika pasien nanti sudah mencapai kondisi remisi, kontrol rutin kemudian penggunaan obat-obatan bisa kita kurangi. Ya, akan tetapi itu harus mencapai kondisi yang benar-benar dipastikan remisi dahulu. Tapi sebelum mencapai kondisi remisi, pasien-pasien autoimun membutuhkan konsul rutin, kemudian minum obat rutin setiap hari, konsultasi bulanan, ya, untuk mengevaluasi kondisi-kondisi klinisnya, apakah ada perubahan dalam aktivitas penyakit autoimunnya tersebut. Ya, kalau untuk pengobatan atau pemeriksaan di Mandaya sendiri, di sini ya memang sudah ada beberapa pemeriksaan. Contohnya yang mungkin sudah ada available di rumah sakit, tapi belum banyak di rumah tempat lain. Itu misalnya panel autoantibody myositis ya. Untuk di luar sendiri mungkin masih beberapa lab terbatas yang mempunyai pemeriksaan tersebut. Kemudian kalau untuk pengobatan ya untuk terapi-terapi imunosupresan semua yang standar sih memang sudah tersedia ya. Tapi memang pengobatan autoimun kan masih terus berkembang. Bahkan sudah banyak mungkin penelitian yang mau mulai mengarah ke penggunaan stem cell atau CAR T-cell ya, dan tentunya di Indonesia juga berusaha untuk mengarah ke sana, dan Mandaya juga tentunya sudah mulai untuk adanya penelitian-penelitian mengenai penggunaan stem cell, dan mungkin nanti di kemudian hari bisa kita kembangkan untuk pasien-pasien autoimun. Khususnya sih untuk pasien autoimun, yang pasti pengobatan autoimun itu memang bukan pengobatannya sehari dua hari. Jadi pengobatannya jangka panjang. Permasalahan utama untuk pasien-pasien autoimun karena pengobatan yang panjang ini biasanya adalah kelelahan dalam pengobatan yang kronik ya. Jadi tentunya ini juga jadi perhatian, karena kalau pasiennya sudah lelah atau malas untuk berobat dengan alasan apapun, tentunya akan menimbulkan efek yang sangat buruk untuk pasien. Dan kelelahannya itu bukan sekedar karena obatnya saja ya, kemudian harus pemeriksaan lab berulang ya. Tentunya tempat atau sarana dan orang-orang yang membantu dalam proses pengobatan pasien ini juga turut berperan juga supaya pasien bisa terus melanjutkan pengobatannya dan juga merasa nyaman untuk mengkomunikasikan keluhan-keluhannya, sehingga akhirnya target akhir kita bisa mencapai remisi pada pasien tersebut bisa tercapai.